proses gimana? Saya tanya, saya tegasin lagi pada sekarang maunya gimana? Kalau mau ke jalur hukum, ayo saya dampingin. Kalau nggak selesai, saya nggak tangan. Itu, tapi kita kembalikan lagi sama Mbak Yul, gimana baiknya yang terbaik? Mau bicara dulu atau seperti apa? Saya tetap mau proses hukum. Ya. Keluarga saya jadi berantakan gara-gara dia. Anak saya pada kena mental semua. Oke, kita udah pisah secara agama ya. Kita udah pisah secara agama. Tapi gue nggak pernah lupa tanggung jawab. Kalau soal anak, gue selalu buktiin ke lu. Ya, gue selalu buktiin ke lu. Iya, gue tahu. Itu salah gue. Itu salah gue, maksudnya sekarang. Kalau gue blokir lu ketika lu marah-marah, ya kan, 2-3 hari, nggak sampai seminggu, nggak 2-3 hari, udah gue buka lagi, gue tanya kabar sama Nabila, tanya Nabila. Kalau lu nggak ada, lu kerja, gue nanya kabar ke siapa? Ke Nabila. Gue tanyain dulu anak gue yang di rumah. Emang gue nggak nanya ke mama. Orang tua gue juga nggak mau balas chat gue, apalagi ngangkat telepon, apalagi gue datang. Tanya dia nih, emang gue boleh pulang ke rumah? Nggak boleh gue pulang ke rumah. Orang tua gue sendiri. Berarti lo punya salah kalau orang tua sampai begitu. Gue udah bikin malu orang tua. Gue apa-apa, gue nggak masalah. Oke, itu gue aku. Ya di sini Tapi kan utamanya kan tanggung jawab lo sebagai seorang ayah. Seorang ayah. Kalau tanggung jawab Udah bukan seorang suami, tapi seorang ayah. Ya, makanya itu kan saya bilang dulu, saya belum selesai ngomong kan. Saya tanyain kabar ke siapa? Ke si Om. Boleh tanya si Om. Boleh tanya si Om. Saya tiap minggu saya juga transferin ke dia, kasih duit dia ke anak-anak. Dengan begitu mah saya harus laporan ke kamu? Enggak perlu kan? Saya juga kasih duit dia. Tolong sampein ke orang tua saya, ini buat jajan anak-anak. Kamu mau tahu? Nggak tahu kan? Tapi ibunya ngomong kayak gitu, Kak. Boleh tanya. Memang saya nggak mau. Nanti kalau dia tahu, kalau itu, boleh tanya si Om. Boleh tanya si Om. Silahkan. Dulu dia paling berat banget sama anak, tau, Kak. Sekarang dia enggak, dia lepasin gitu aja. Siapa bilang lepasin? Kamu boleh tanya karena kenapa? dia ngaduin dia, Didi. 1 tahun lebih, Kak. 1 tahun lebih aku bertahan. Dia check-in bareng di apartemen setiap minggunya. Saya masih bertahan. Kurang apa coba saya? Iya, itu kesalahan saya. Saya kan juga udah sering minta maaf kamu. Kalau kamu nggak mau maaf, Maaf dibalas maaf itu curang, tau gak? iya nggak apa-apa. Silahkan, makanya kan saya bilang, kalau kamu mau lakuin apa silahkan terserah. Maksudnya begitu. Tapi yang poin ini tadi, yang masalah ini tadi, masalahnya itu apa? Dia bilang dendam. Dia bilang, ya udah kalau emang lo masih bisa nyari, kenapa harus minta? Gitu. Dia bilang gitu. Ya kalau itu kan gue nggak tahu. Ya karena dia minta Dita ke gua, wajar gua ngomong gitu. Kenapa dia minta Dita ke gua? Dia nggak punya duit. Kenapa lu harus maksain? Ya makanya suruh kerja, jangan Udah. jadi babu seksnya Makanya. doang, tahu nggak? Tuh dia selalu ngomong gini kan. Jadi maksudnya babunya saya- doang. Dulu. Bawa tahu nggak lu? Udah. Anak lu sampai mati lampu, sampai dicabut listrik lu. Mana keluarga lu ada yang bantu Itu nggak? masalah yang lalu. Gua nggak ada yang Nanti- bantu kan? nanti Lu bilang ngalir. sendiri ke gua. Udah. Nanti itu kan masalah yang udah lalu. Nanti jadi rancu. Kita lurusin yang ini. Dari kemarin saya udah bilang, dari yang di warung itu, ya kan, yang dibahas kemana-mana. Kalau mau ungkit-ungkitan nggak ada habisnya. Lu ada baiknya, lu ada salahnya, lu ada salahnya. Udah gitu aja. Gua yang salah semua. Di sini gua yang salah. Yang poin paling salah gua. Gua titik tumpunya, gua akuin. Gua titik tumpunya. Kalau lu mau nyalahin gua. Kalau lu mau nyalahin gua. Udah gitu aja. Nggak usah lu salah-salah nggak. Lu bisa kena berdua juga karena gua kok. Gua yang paling salah. Gua akuin, gua yang paling salah.
boleh dipotong sebentar. Saya mau tanya karena dari kemarin saya mau tanya sempat lupa. Tanggung jawab Mas sama anak-anak ada bentuk hitam di atas putih nggak? Belum ada karena kan belum bikin. Iya, karena kan kita kan memang belum. Tadinya saya mintanya sih supaya di proses penyelesaian secara hukum segera diselesaikan, karena supaya ya misalnya dia mau nikah ya silakan nikah gitu, jangan Iya, biar sampai sama-sama bisnisnya nggak berat. menggantung Iya. juga gitu. Jadi juga jadi ini kesepakatan ya pertanggungjawabannya belum ada. Belum ada Cuman sampai sekarang. Cuman kalau sekedarnya. ya sekedar kekeluargaan aja lah. Oh, oke. Tapi gini, Nah, saya juga belum tahu antara misalnya bentuk pertanggungjawaban dia ke anak tuh ke Yuli Seperti apa? pembicaraannya seperti apa, karena dia kan Belum terbuka. belum terbuka ke saya, karena kan selama ini dia memang kalau ada tindakan fisik selalu tertutup ke saya, kan baru-baru ini aja terbuka. Nah, jadi gimana nih Mas solusinya dari semua ini? Maunya seperti apa? ya kalau Sebenarnya kalau misal nggak tahu ya, kalau saya pribadi ini walaupun sudah LP dan belum adanya ini sebenarnya masih bisa. Masih bisa sebenarnya kekeluargaan kalau emang ada itikat baik ya Pak RT ya, izin gitu. Kesepakatan bersama. Betul, kesepakatan bersama solusi yang terbaik seperti apa. Kalau saya di sini pendampingan, dia butuh pengacara saya siapin ya, dia butuh pendampingan ke kantor polisi, ayo kita maju gitu. Tapi kita kembalikan lagi ke pihak korban dan juga ya mbaknya nih yang sudah melakukan dan emang udah ada buktinya visum gitu loh Mbak. Walaupun Mbak bilang self defense, membela diri atau apapun, tapi kan maaf ya Mbak, aku di sini tenang aja. Mbak kan nggak ada kenapa-napa. Sedangkan Mbaknya ini kemarin lebih lebam matanya. Gitu kan ada buktinya, udah visum, udah jelas visum gitu. Jadi mau Mbak berkelit apapun, udah ada korbannya gitu. Dan ditambah tukang ojek juga jadi saksi kan waktu kemarin itu. Enggak, tukang ojek nggak ada. Nggak, waktu pada saat pengantaran. Tukang ojek di samping, masih di samping. Iya, tapi tukang gojeknya menjadi saksi gitu loh Mbak, maksudku. Tukang gojeknya tuh jadi saksi apa mengantarkan adanya keributan. Dia tuh yang memberikan statement, keterangan gitu di kantor polisi. Seperti itu saya jelaskan kronologisnya. Jadi gimana? Saya cuman bilang, Mbak kalau emang udah di LP kayak gini, ini mikirnya harus panjang. Jangan pikir egois sekarang, Mbak. Mungkin merasa gue kesel gini ya. Sama dia juga kesel gitu. ya kalau sama-sama keras mau jadi apa? Nah ini masa depan Mbak masih panjang, Mbak mungkin sekarang umur berapa, masa Mbak mau, ya saya nggak nakut-nakutin ya, Mbak mau dalam sel cuman karena hal seperti ini. Nggak usah pakai emosi, ya kan? Gue tau lah, gue ngerti, gue paham. Lu sakit hati banget sama gue. Gue tahu, gue sadar itu. Dengan sadar gue mengakui, dan dengan sadar gue juga, gue udah minta maaf sama lu. Bukan sekali dua kali ya kan? Gue udah minta maaf sama lu, ya kan? Ini kita ngomong jujur aja. Sampai kita punya rencana mau rujuk lagi. Ya, tapi emang bagaimana? Udah terlanjur, udah nasi udah jadi bubur, ya udah. Ya gue cuma bisanya ya jalanin aja kehidupan. Toh kalau jodoh juga kita pasti balik lagi, ya kan? Ya, udah jalanin aja kehidupan. Mbak udah harus bisa mengikhlaskan. Gimana Mbak? Mau seperti apa Mbak? Mau seperti apa? Apa pasrah? Mau lanjutin ini proses hukum? Minta maaf dulu. Gak apa-apa kan dia yang punya hak ya Mas. Iya, Dia mau maksudnya. seperti apa? Kalau dia ngerasa enggak gue bener ya udah, Mbak harus bilang oke, gue fight deh gitu. Maunya gimana, seperti apa? Kalau saya saat ini di sini netral ya, saya nggak pihak ke Mbak, saya nggak pihak ke Mbaknya juga. Iya, banget. Tapi di sini sekali lagi, saya kan dari kemarin mendengar cerita dari Mbaknya ya. Nah hari ini saya ketemu sama Mbak sama Mas
Saya baru tahu cerita seperti itu, ya kita kembalikan lagi seperti apa, gitu. Kalau mau minta maaf, adanya kesepakatan seperti apa, nanti hitam di atas putih, ya itu akan lebih baik. Tapi kalau emang Bang ngerasa, enggak, gue nggak salah pokoknya, gue ngerasa gue bener, gue maju, ya terserah Mbak juga sekali lagi. Aku nggak intervensi siapapun di sini, terserah kalian. Jangan ragu-ragu. Tetap Bang, proses. Lanjut. Karena dia nggak bisa balikin ini buat ngumpul sama anak-anak lagi. Kalau kemana gitu. Pastiin lagi, pikirin lagi. Mumpung masih di sini. Itu panjang Mbak prosesnya. Ya dia bisa ngembalin anak-anak Yuli buat ngumpul bareng sama Yuli lagi, nggak bisa. Ya coba diomongin, baiknya seperti apa lah. Ya maksudnya kepala dingin. Kesepakatannya seperti apa Mbak? Jangan nangis dulu. Ya Maksud Mbaknya gimana? Kamu nggak usah pakai emosi, tenang dulu. Ngomongin dulu ya. Bahkan katanya kemarin udah sempat mau selesai ya sama Mas. Bener nggak sih? Udah selesai katanya minta kembalian lagi ya. Maksudnya udah sempat mereka mau balik lagi. Mbak juga udah putus katanya. Sempat, bener nggak? Sempet. Betul Putus. berarti. Nah terus kembali lagi akhirnya sekarang ini. Sudah Ya. berapa lama? Baru sebulan lah. 3 minggu ya, 3 minggu. 3 minggu dan dia pun juga sebenarnya dari omongan dia sendiri, dia nyuruh saya untuk balikan lagi sama Yuli karena memang dia ketemu sama orang tua saya pun juga omongannya seperti itu. Kalau memang dulunya Yuli ya udah ikhlasin aja. Emang ibu yang Ya, ngomong, terus kasihan dari pihak orang tua pun juga seperti itu. Tidak, jangan. Kalau anak ketiga, Ya, soalnya 3 ini kan nama umurnya juga masih Masih kecil. baru Berapa, juga Mbak? 23. 23. makanya kan saya bilang, saya ngelihat Mbak, saya kira Mbak udah cukup umur kan, saya nggak tahu Mbak kelahiran tahun berapa, saya ngelihat Mbak 23 dengan adanya proses kayak gini gitu sangat disayangkan gitu loh Mbak. Emang anaknya ini sih emang nggak tahu apa itu nggak kayak orang-orang nggak ya Ya, keras kepala. Keras kepala. doang ya. Cuma sih baik, cuman dia kayak apa sih kasar gitu, nggak begitu ini. Kayak mas saudaranya aja, mas kakaknya kalau kasar, tapi dia agak kasar gitu. Ya, emang ngerti dia. Ya, emang kata jangan apa ingin yang punya istri. Iya, kalau Sebelum itu saya emang udah cerita sama ibu. Iya, Ibu cerita kemarin kan, Ibu udah nasehatin, katanya dari kemarin. kasihan sama anaknya, jangan Mai. Udah biarin aja, kan banyak yang lain juga, nanti aja anak aja lo masih kecil katanya. Niat baik saya mau bantu dia sampai sukses lagi Kak tadinya. Niat baik saya kerja nih sampai saya biayain kayak semuanya gitu. Dan saya tadinya mau ikutin apa kata mama saya, cuman kata baik saya gimana ya, kasihan dia juga sendirian kan, udah dibenci sama orang tuanya, terus udah dibenci juga sama istrinya. Jangan gitu ya, udah balikan aja, lebih baik belain anak, kata aku gitu. Udah sama anak kamu aja, gak usah pilih aku, udah nggak apa-apa. Aku juga sampai bilang gitu, dia juga keras kepala. Enggak, Yuli udah begini gitu, karena sempat dia cocok mungkin. Saya juga memilih, kalau misalkan kamu mau bangkit lagi, aku bantuin bangkit ya kan, sampai jual produk ya kan, masih ada produknya juga itu. Sampai dia sukses lagi, nggak masalah, aku masih itu. Nanti ketika dia sukses, saya tinggalin. Maksudnya itu nggak berduaan terus, enggak. Maksudnya saya cuman kayak ngasih duit, Bantu dorong. bantu dorong. Saya lebih mentingin dia dibandingkan kayak keluarga saya sendiri itu. Sama ini tanya aja mama. Ingin anak ini dia apa 1 bulan ini sampai 1 bulan nggak pulang dia. Gitu Emang cerita ya. Iya, kerjanya karena kerjanya juga ya itu Pendapatan saya kurang ya kan, saya juga bayar kontrakan ini 2 sekaligus gitu. Udah gitu biayain keluarga dia, kayak minta duit si istri ya kan, saya selalu adain, padahal mas saya kagak punya, saya minjem sama temen. Saya sampai malu sama temen saya, sampai saya berantem, nanti juga gue ganti ya lalu sampai saya gitu.
lu buat siapa sih lu? Ya lo cowok kayak gitu dibelain. Apa temen saya ngomong gitu? Saya nggak peduli teman mau ngomong apa, saya juga nggak peduliin orang tua saya ngomong apa. Tapi saya peduliin keluarga dia. Kayak gue harus bisa nih, niat baik saya ya. Gue harus bisa nih, dia balikan lagi. Nanti kalau dia sukses juga pada balikan lagi, pada dekat-dekat lagi kayak temennya. Iya, jadiin sukses dulu lah intinya. Maunya saya. Sebenarnya sih ya Yuli juga baik, Mai juga baik. Iya, semua baik. Semua punya niat baik lah. Iya. Yuli baik karena tujuan ke anaknya, ya, ke anak-anak saya lah ya, anak-anak saya. Mai baik tujuan untuk dorong saya, ya kan gitu. Semua Mas, maaf dulu. saya kan di sini pendampingan seperti apa baiknya. Ibu gimana, pihak dari keluarga sini, pihak dari keluarga Mbak Yul sama Mbak ini gimana? Pihak dari keluarga Ibu gimana? Ya mintanya ibu mau damai aja. Mau lanjut apa-apaan. Daripada panjang ya Bu. Daripada panjang, ribet. Dan urusan kemana-mana tinggal seberapa, ini mungkin panjang. Uang harus keluar. Nggak mau ribet-ribet sekali. Kalau ada masalah gimana, ini baru panjang. Tapi kalau nggak soal gini doang, sih nggak itu. Nggak mau. Kalau damai kira-kira nih mata bisa bagus lagi kan? Atau gantian? Jika gantian kan saya juga kena. Saya juga kena ini. Tapi kemarin di dalam loh Mbak. Ini gimana Saya juga Yul? nggak tahu Kak. Mungkin Mbak gimana gitu kan. Saya juga nggak Kali sadar. kalau buat berobat, minta Namanya saya udah berobat. dimarah-marahin, dimaki-maki sama dia Ya. ya kan. Awalnya saya Tapi nggak bisa, spontan, Mbak. masih segininya. Ya tinggal ngomong kamu mau berobat apa berapa berobat. Ya, Kemarin tapi lebih kan parah. Jadi saya berobatin sampai sembuh dan juga saya kecuali kalau parah banget sampai matanya nggak lihat baru kan cuman baret aja. Ya emang sih di mata mah karena daging. Cuman baret doang ya kena kuku dia, ini kan kukunya panjang. iya. Tuh. Dede juga nggak tahu mah. Mungkin Mbak gini atau Iya. gimana ya, saya kan nggak tahu ya posisinya karena saya nggak lihat gitu. Mbak emosi, dia emosi. Jadi itu dia terharu gitu. Saya nggak emosi, awalnya dia marah-marah ya kan. Saya cuma begini doang takutnya. Terus, nah pas dia kan datang berdua, pendek, tiba-tiba ini dia pada agak merah. pendek, Saya dia juga nggak agak tahu. tinggi, gitu. Iya, karena dia nyodorin mukanya. Dia kan tinggi, dia agak pendek, jadi dia ya kena. Kalau dia kagak nyodorin mukanya mungkin nggak kena, tapi kan ini dia nyodorin mukanya gini, ya otomatis saya juga nggak tahu karena kena begini atau gimana nya juga saya kurang paham kalau kayak gitu. Pas saya lihat juga kok merah-merah kayak gitu. Kalau lihat begini kan sayang anak. Iya kasihan sebenarnya. Iya, tapi juga karena aku juga pernah punya cucu yang ini tinggal bapaknya, ya ini dia juga sih sayang kalau datang. Ini sebenarnya yang difokuskan sebenarnya anak. Gimana jadi untuk mbaknya, Mbak Yul? Saya pribadi sih, saya minta maaf sama Mbak Yuli. Minta maaf, kesalahan saya udah fatal, udah bikin keluarga Mbak berantakan semuanya. Dan udah hancur semuanya kayak gini. Niat baik saya mau bantu, tadinya mau bantu buat sampai sukses. Cuman caranya salah. Iya, memang caranya salah. Saya juga akuin cara saya salah, cuman kan saya minta maaf sekali lagi. Karena salah itu pacaran sama dia. Iya. Saya minta maaf, setulus hati saya minta maaf banget. Saya sebelumnya nggak pernah saya pacaran sama suami orang. Dari dulu, dari saya masih kerja, tidak pernah yang namanya pacaran sama suami orang. Dan saya juga tahu fatalnya kayak gimana.
Awalnya juga dikenalin sama temennya dia. Saya minta maaf banget sama Mbak Yuli dan abang. Mbak gimana? Tapi saya maaf, lu nggak bisa bikin gue kumpul lagi sama anak-anak gue. Sakit hati gue udah terlanjur sakit banget. Mungkin karena Mbak mikirnya Mbak Mei ini yang udah ngambil kebahagiaan Mbak di keluarga. Oke, tapi yang kita fokuskan kan sekarang tidak kekerasannya Mbak ya, gitu. Jadi gimana kalau mungkin bawa suasana. Coba Mbak pikirin lagi, Mbak. Apa ya? Saya di sini bingung juga. Tapi saya cuma menjelaskan nanti prosesnya akan panjang, Mbak, gitu. Dan Mbak pun nggak akan mendapatkan apa-apa sebenarnya, hanya kepuasan pribadi Mbak. Tapi kan nggak akan bisa kembali juga sama Mas. Itu yang pertama. Mbak cuman mungkin bisa balesnya dia masuk lapas. Mbak mau. Terus nanti anak-anak Mbak tambah, Mas Arif ini juga tambah seperti apa nanti sama Mbak. Gimana? Udah difikirkan belum sampai ke situ? Ini proses tetap jalan loh Mbak. Dan saya kasihan sama ibunya. Ya. Saya kasihan sama anaknya. Kemarin itu, dari kemarin dia bilang, saya tuh sebenarnya nggak tega ngeliat ibunya udah tua, kata dia gitu. Oke, saya serahkan, tapi yang harus pikirkan dia juga punya anak, dia harus bekerja untuk keluarganya juga. Tadi Mbak juga dengarkan dia punya 2 yang harus dibiayain di kontrakan ini. Iya. Ngebiayain orang tuanya, kontrakan, anaknya. Soalnya kalau udah kita angkat, misalnya LP ini bisa cepet naik gitu loh Mbak. Bukan kita nakutin, enggak. Iya. Gitu, apalagi kan ini udah kekerasan. Gimana kesepakatannya? Ya yang diingat jangan jeleknya aja. Dia juga pernah baik. Lu juga pernah baik ke dia. Dia juga pernah baik ke lu. Dan namanya manusia. Kita di sini nggak bisa ini ya intervensi ya, biar Mbaknya aja berdua ini. Saya juga sebagai kakak juga nggak bisa Iya. harus mendorong juga Nggak untuk bisa. jalur hukum ataupun jalur damai. Kembali lagi ke Betul. hatinya dia juga. Saya di sini juga bukan sepakat aja, saya memang kakak, tapi saya setiap langkahnya saya dukung, saya support gitu aja. Gimana Mbak? Mungkin dari kakaknya ada mau disampaikan? Saya pribadi pun ya sama, mungkin kita udah tahu masalah gimana kemarin saya bilang, kalau saya emang ada saya salah, bagaimana saya pribadi minta maaf dari tiap keluarga, meskipun apa kakak-kakak saya nggak bisa datang, saya anak laki satu-satunya nih, nah, yang lain cewek semua, kan saya mewakili keluarga apa ibu saya, sama adik saya. Lihat saya sih emang gak bisa bilangin, ini minta maaf kalau emang apa salah bagaimana, apa baiknya kalau dari Mbak Yuli, apa hitam di atas putih, terus saya masalah apa cara keluarga nih hitam di atas putih. Permintaan maaf seperti apa gitu, itu lebih baik gitu ya. Kita tanggung jawabnya untuk masalah Kisumba ini kan, tapi dengan catatan ya kita semampu kita. Iya. Ya bisa misalnya apa nominalkan dapat. Ya emang nggak ada. Kalau kayak gitu emang kita kan nggak ada mencari uang di sini. Ini kan Ya. cuma mencari gimana solusi yang terbaik itu aja sih, Ya gitu. makanya saya bilang ke adik saya begitu. Jadi ini pembelajaran juga ya Mbak. Iya. Untuk Mbak ke depannya, Mbak tuh masih muda, sayang banget kalau harus berurusan dengan hukum. Yang harus kita hindari ini 2, rumah sakit sama kantor polisi. Jadi jangan sampai kita sakit, yang pertama jangan sampai kita ada kena kasus pidana. Karena ya mau sampai kapanpun akan ada ininya, ada catatannya, Iya. gitu. Nggak bakal bisa hilang mau gimana pun. Jadi sayang banget.
Jadi makanya kemarin ya karena saya belum ketemu Mbak dan baru hari ini ketemu sama Mbak gitu, saya melihat itikat baik dari Mbak untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi saya kembalikan lagi untuk Mbak Mi seperti apa, memaafkan dengan adanya perjanjian atau seperti apa? Tetap enggak? Tetap mau lanjut benar? With thoughts of whispers inside my head. Mbak yakin gak kasihan? Tidak panjang. Jangan sampai nyesel di belakang. Ya. Gimana? Mbak udah tulus belum minta maafnya? Udah tulus, yakin ya? Emang udah ngakui semuanya juga ya, nggak salah di sini. Gimana Mbak Yul? Mau cari kesepakatan atau tetap mau lanjut? Tapi saya maafin, cuma harus ada perjanjian. Lights are fading out. I feel it coming down. Gimana Mbak? Iya, nggak apa-apa Kak. Nggak apa. Perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis. Nah, oke, kalau perjanjian tertulis kayak saya nggak ikut-ikutan ya. Jadi saya hanya pendampingan, nanti untuk urusan poin-poinnya apa aja mungkin dibicarakan dulu sama pihak dari Mbak. Ya, baiknya seperti apa. Jadi kalau misalkan masalah ngancem kayak chat kayak gini, Udah, jangan dibahas lagi. Itu jangan ngereka lagi. Jangan ngereka lagi. Itu nanti kita mundur ke belakang lagi. Ini udah mau sampai udah finish. selesai. Jangan ngereka lagi. Itu pembahasan udah yang tadi. Udah. Maksudnya ya ini Mbak mau kan bikin- udah maafin, udah saling maaf ya, berarti yang soal tadi yang Mbak bahas itu ya sudah dimaafkan Udah. aja gitu. Udah sama-sama maafin. Ntar mau bikin perjanjian terus seperti apa ya, kamu ngobrol sama Yudi ngobrol sama kamu apa yang mau isinya, Ya, poin di soal matiin itu ya nggak usah, udah hapus dari Ya. itu kan sama Allah Sama ini mereka. yang ini Itu cuman bahasa emosi. ya bahasa emosi. Dimatiin kan, kalau dimatiin bisa diperpanjang lagi. Ya makanya Bisa. sekarang kan tinggal mau sampai finish nih. Tinggal Ini- ngomongin nih poin-poinnya. Ini harus diselesaikan. Iya. Ya. Karena LP udah naik. Kalau nggak buru-buru dicabut, proses jalan. Yuli udah maafin, kamu juga udah minta maaf. Tinggal isi Gimana? perjanjiannya apa, nanti ditandatangani bersama. Tuh. Udah. Ya udah, berarti udah selesai ya. Iya. Ini saya tunggu di luar, Mbak selesain dulu hitam di atas putih kertasnya. Aku nggak ikut-ikutan isinya Oh. seperti apa, gitu ya? Ya. Iya Bu, makasih Bu, makasih. Nanti kalau udah adanya perdamaian, berarti ini ditarik ya. Nanti sama-sama ke kantor polisi untuk Iya. bikin berita acara BA. Oke baik. Oke guys, nah alhamdulillah udah selesai. Mereka lagi bikin perjanjian dan kesepakatan hitam di atas putih pakai materai gitu guys. Kalau aku di sini cuman pendampingan aja, tapi aku yakinin mbaknya kalau emang benar mau maju, yakin maju, kita siap ngedampingin. Tapi mbaknya kayaknya masih kayak ragu-ragu gitu. Dan akhirnya mbaknya memaafkan. Karena emang kodratnya manusia harus saling memaafkan guys. Karena terus kita hidup di dunia ini emang ada salahnya gitu, nggak selamanya kita benar. Gimana caranya kita bisa introspeksi diri dan menjadi orang lebih baik dari sebelumnya gitu. Ya, ini aku lanjut harus ke lokasi yang kedua untuk bantu orang lain yang membutuhkan. Jadi mohon doanya aja, ini yang terbaik untuk kedua belah pihak. Allah mudahkan urusan Mbak Yul dan Mbak semua pihak, dan ini yang terbaik. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur. Baik guys.
I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show. Say it's over, my friend. How long until the end? 'Cause I'm past the point where I can amend. I don't love myself, but I can pretend.